Pemerintah Indonesia bersiap untuk mengirim 20.000 pasukan untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Kini pengiriman pasukan masih menunggu lampu hijau dari PBB sebagai landasan legalitas internasional. Seberapa besar peran pasukan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Gaza? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama Jambos TV. Baik, terima kasih sama-sama. Ya, Prof, apakah pengiriman pasukan ke Gaza menjadi bentuk independensi pemerintah Indonesia? Apa yang harus dipertimbangkan? Ada tiga hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah tentu misi ini karena sudah di bawah PBB berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai peacekeeping operation berdasarkan ketentuan dari PBB. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa yang bersengketa itu kan antara Israel dengan Hamas. Oleh karena itu Israel tidak boleh punya interest-interest tertentu. Dia harus dengan Hamas tidak mempunyai kepentingan dan dia harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Dan terakhir adalah mengenai masalah anggaran ya, karena pertanyaannya adalah apakah PBB akan mampu untuk membiayai anggaran sampai dengan 20.000 pasukan kita. Di samping juga tentu ada pasukan-pasukan dari negara lain, karena saya yakin tidak hanya Indonesia saja yang ada di situ. Nah, kemungkinan besar adalah anggaran ini harus ditanggung oleh pemerintah terlebih dahulu. Baru kemudian nanti akan diganti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi ini yang harus juga dipikirkan. Nah, dalam konteks ini apakah akan langsung 20.000 pasukan yang akan dikirim atau dilakukan secara bertahap? Seperti itu. Ya, TNI akan berada dalam pasukan perdamaian internasional atau International Stabilization Force atau ISF. Apakah ini perlu menunggu mandat dari PBB untuk mengirimkan pasukan, Prof? Ya, yang pasti mandat itu kan sudah ada. Kemarin sudah ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah diajukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan semua negara setuju kecuali Rusia dan Cina yang abstain ya. Tapi itu tidak kemudian membuat resolusi ini menjadi batal gitu. Nah, dalam konteks seperti ini maka menurut saya memang sudah sewajarnya kalau pasukan ini bisa segera dibentuk. Cuman sekarang masalahnya mandatnya itu yang tornya itu yang masih belum ada, term of reference-nya seperti apa yang menjadi tugas dan lain sebagainya. Tapi ini semua harus dirujuk pada ketentuan yang berlaku dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti itu. Ya, kemudian Prof, seberapa besar netralitas Dewan Keamanan PBB untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan tidak ada standar ganda dari pengiriman pasukan perdamaian ini? Ya, jadi sebenarnya kalau PBB sendiri pada saat sekarang ini hanya sebagai stempel ya, karena semuanya itu sebenarnya direncanakan oleh Amerika Serikat, dalam hal ini Presiden Trump, dan kemudian kan ada 20 poin perdamaian yang sudah disampaikan oleh Presiden Trump dan kemudian di-endorse oleh negara-negara klub New York lah kira-kira. Jadi negara-negara yang tergabung pada waktu selesai pidato para kepala negara, kepala pemerintahan di New York. Nah, kemudian 20 poin ini juga sudah diterima oleh Hamas dan pihak Israel. Nah, kemudian di bawah 20 poin ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperoleh legitimasi bahwa 20 poin ini dalam rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi sekali lagi yang merencanakan sebenarnya Amerika Serikat. Nah, sekarang tinggal komitmen dari Amerika Serikat. Karena kalau misalnya resolusi ini dimotori oleh misalnya negara di luar Amerika Serikat, tentu bisa dipertanyakan ya, karena Amerika Serikat bisa saja sewaktu-waktu dia tidak komit dengan apa yang disampaikan. Tapi ini kan oleh Amerika Serikat. Jadi kita tentu berharap bahwa ada komitmen dan ada komitmen dari Amerika Serikat pada suatu ketika Palestina ini akan dimerdekakan gitu ya. Karena di poin 19 dari proposal Trump itu disebutkan bahwa nantinya akan ada rencana untuk memberikan hak menentukan nasib sendiri
bagi rakyat Palestina. Seperti itu. Meskipun Netanyahu selalu mengatakan bahwa 20 poin yang disampaikan oleh Trump itu tidak memberikan kewenangan bagi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ya, tadi disebutkan oleh Prof bagaimana konsistensi Amerika Serikat begitu yang ditunggu. Terus bagaimana agar Indonesia tidak terjebak dalam pusaran konflik kepentingan Amerika Serikat di tengah upaya meredam konflik di Gaza, Prof? Ya, yang pasti sekarang ini sudah dalam konteks perserikatan bangsa-bangsa. Yang kedua, saya sangat apresiasi Presiden kita sudah berbicara dengan Perdana Menteri Inggris. Dugaan saya salah satunya mengenai masalah pengiriman pasukan ke Gaza dan bagaimana Indonesia dan Inggris dan tentu nantinya Bapak Presiden harus berbicara dengan kepala pemerintahan, kepala negara lain yang terlibat ya untuk supaya tadi kata-kata yang baik kita tidak terjebak dalam konteks yang diinginkan oleh Amerika, apalagi kalau misalnya konteks Amerika itu sebenarnya merupakan rencana dari Israel. Ya, Prof Hikmahanto, seberapa besar sebenarnya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Gaza bila jadi mengirimkan 20.000 pasukan? Yang pasti gini, kita jangan berharap juga bahwa akan terjadi perdamaian ya dengan ada pengiriman 20.000 ini. 20.000 ini tujuannya adalah menjaga agar gencatan senjata yang sekarang ini berlangsung itu tetap ada, begitu ya. Satu itu, dan yang kedua proses adanya pemerintahan sementara yang akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza dan kemudian juga sampai pada satu titik bahwa akan ada hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina. Nah, tapi sama sekali ini tidak kemudian memastikan bahwa ada perdamaian di Timur Tengah. Karena kalau kita bicara perdamaian di Timur Tengah kan ada negara-negara yang pro dan kontra di antara negara-negara Timur Tengah itu sendiri. Yang pasti Iran tentu tidak bersesuaian pandangannya dengan negara-negara Arab Saudi dan lainnya. Nah, ini yang tentu perlu effort tersendiri. Ya, tapi sebagai awal menurut saya apa yang kalau misalnya bisa dijadikan patokan ya gencatan senjata ini. Nah, ini sebagai awal menurut saya seperti itu. Ya, kabarnya Hamas menolak keberadaan pasukan asing di Gaza. Apa yang harus disikapi agar tidak pecah peperangan? Nah, ini yang kita perlu yakinkan kepada Hamas bahwa Indonesia akan berpartisipasi dan kita akan ada 20.000 pasukan ya. Nah, memang dari pihak Israel kemarin ini yang saya baca dari media, mereka akan menolak negara yang tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nah, ini kan ada dua negara nih, yaitu kita Indonesia dan Arab Saudi. Nah, apakah kita akan tetap bisa mengirim atau tidak? Nah, ini yang kita masih belum tahu ya. Maka tadi saya katakan di awal bahwa tidak seharusnya Israel ikut menentukan siapa yang bisa masuk. Karena ini sudah dalam konteks perserikatan bangsa-bangsa. Demikian juga kalau nantinya Israel tidak bisa menentukan, tentu Hamas juga tidak bisa menentukan, ya mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima pasukan asing karena memang ini dimandatkan oleh PBB. Nah, nanti kalau pasukan ini sudah ada, tinggal sekarang bagaimana pasukan ini melakukan tugasnya, yaitu menjaga gencatan senjata dan yang pasti dengan adanya pasukan ini, apalagi dari Indonesia sampai 20.000, tidak akan lagi ada serangan dari Israel ke Gaza terhadap rakyat sipil. Karena ya mau tidak mau ya pasukan kita akan menjadi tameng manusia, human shield ya terhadap keselamatan dari warga sipil Gaza. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih.